Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk sedikit memaparkan situasi yang kami hadapi saat ini, Bapak Ibu. Jadi dalam menanggapi situasi kelangkaan BBM ini, memang benar saat ini kami sebagai badan usaha yang memiliki sekitar 200 SPBU mulai mengalami kelangkaan dari BBM khususnya bensin itu dimulai sejak bulan Agustus. Bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out. Saat ini yang ada mungkin tidak ada sampai 10 Bapak dan Ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat besok malam mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kajian Online. Menteri SDM Bahlil Lahadilia resmi dipecat. Ya teman-teman, kalau kemarin ini tuntutan dari rakyat, kini tuntutannya sudah naik ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dimana kemarin baru saja ini DPR menggelar rapat dengan berbagai perusahaan-perusahaan swasta, khususnya ini Shell, yang memang keberatan dengan kebijakan-kebijakan nyeleneh dari Bahlil Lahadalia. Kebijakannya itu teman-teman mengharuskan Shell dan juga beberapa SPBU swasta beli BBM lewat Pertamina atau ya BBM oplosan Pertamina mungkin ya. Jadi alhasil ya Shell nggak mau. Kualitas Shell kita harus akui top, pure, murni BBM-nya teman-teman, nggak dicampur apapun. Tidak seperti yang kejadian tempo hari di mana skandal mega korupsi Pertamina ini mencuat. Ternyata Pertamax-nya dioplos oleh Petralite. Alhasil ya Shell nggak mau kebagian BBM yang kualitasnya mungkin dipertanyakan. Di sini teman-teman, DPR mendesak Bahlil untuk segera menyetop kebijakan nyelenehnya. Kalau tidak, ya jangan salahkan kalau misalnya Dewan Perwakilan kita mendesak, mendorong Presiden Prabowo Subianto memecat Bahlil. Karena ya track record Bahlil itu sebenarnya tidak ada yang bagus, semuanya malah menyusahkan. Contoh teman-teman, ini kebijakan LPG, dulu pernah melarang rakyat jualan LPG, alhasilnya langka. Kebijakan tambang nikel Raja Ampat, ekosistem Raja Ampat rusak akibat ya pertambangan ilegal yang merusak teman-teman tatanan ekosistem Raja Ampat. Ada lagi ini larangan ojol buat beli pasaran, banyak banget. Jadi sudah layak. Saya yakin sudah sangat layak menteri seperti ini dipecat saja karena bergerak punya kebijakan malah menyusahkan. Dia makan gaji buta. Gimana sih ini Menteri Bahlil ini? Mending dipecat saja Pak Prabowo. Nah, kita bakal tengok teman-teman bagaimana desakan-desakan ini. Shell yang ngomong teman-teman. Hari ini kami kehabisan BBM. Ribuan karyawan Shell terpaksa harus dirumahkan, bahkan terancam di PHK. Kita bakal tengok teman-teman bagaimana Shell di sini mengobrak-ngabrik Bahlil, mengobrak-ngabrik kebijakan Bahlil terkait ya ini pelarangan SPBU Shell untuk beli BBM atau harus beli BBM-nya ke Pertamina. Kita simak video selengkapnya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak pimpinan rapat sore ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 12 DPR RI, para anggota dari Komisi 12 DPR RI, rekan-rekan dari badan usaha, serta seluruh hadirin yang hadir di dalam rapat sore hari ini. Izinkan saya untuk sedikit memaparkan situasi yang kami hadapi saat ini, Bapak Ibu. Jadi dalam menanggapi situasi kelangkaan BBM ini, memang benar saat ini kami sebagai badan usaha yang memiliki sekitar 200 SPBU yang tersebar di Pulau Jawa memang mulai mengalami kelangkaan dari BBM khususnya bensin itu dimulai sejak bulan Agustus. Kalau dilihat sampai saat ini kami hanya menjual diesel ya, tetapi kalau untuk BBM jenis bensin bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out. Saat ini yang ada mungkin tidak ada sampai 10 Bapak dan Ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat
besok malam mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin. Nah, tentunya situasi ini kami selalu berusaha untuk yang kami hindari. Jadi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kelangkaan ini, sejak bulan Juni kami sudah mengajukan permohonan kuota impor tambahan karena memang kita lihat terjadi kenaikan permintaan berdasarkan dari permintaan konsumen kepada kami, dan namun kami baru menerima tanggapan resmi melalui surat dari Bapak Wakil Menteri ESDM itu tertanggal 17 Juli 2025 yang menyampaikan adanya pembatasan terhadap kegiatan impor. Jadi terkait adanya pembatasan importasi. Mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, surat tersebut mengatakan bahwa impor saat ini dibatasi hanya 10% di atas penjualan dari tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan serangkaian rapat koordinasi dengan Kementerian ESDM, termasuk juga pertemuan dengan Bapak Menteri di tanggal 19 September, di mana pertemuan tersebut menghasilkan keputusan terkait penyediaan BBM dalam bentuk base fuel oleh Pertamina Patraniaga. Dan tentunya keputusan ini kami apresiasi karena memang inilah salah satu kekhawatiran kami. Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa awalnya Pertamina bersedia menyediakan produk SE, tetapi akhirnya setelah mendengar kekhawatiran kami, akhirnya Pertamina bersedia menyediakan produk dalam bentuk base fuel dan kami sangat mengapresiasikan hal tersebut. Saat ini kami masih dalam pembahasan B2B sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri terkait pasokan impor base fuel saat ini sedang berlangsung. Dan juga saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati bahwa Shell memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, dan juga kami sebagai pemegang INU, izin usaha niaga umum, kami juga selalu berkomitmen dalam memenuhi kewajiban kami, termasuk juga investasi yang telah kami keluarkan yang cukup besar. Ini bukan hanya dalam bentuk SPBU yang kami bangun di Indonesia, tapi termasuk juga fasilitas penyimpanan atau terminal yang saat ini kami sedang beroperasikan di Gresik, di Jawa Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Ketua Pimpinan. Iya. Kalau pendalaman nanti kalian Pak. Jadi biar tuntas dulu, baru nanti kita. Interupsi sedikit Pak Ketua, tolong ditambahkan lagi penjelasan mekanismenya selama ini bagaimana? Pak Ramsot, saya atur lalu lintas Ya, biar purna dulu. Nanti kalau interupsi Enggak, maksud saya gini Pak. Oke. Udah kita bisa pahami. Kita diperjelas biar adil, gitu. Biar adil. Ya, dilanjutkan dari Shell sekarang ke Vivo. Terima kasih Pak Pimpinan. Selamat sore Bapak Pimpinan serta Ketua Komisi 12 dan anggota DPR RI. Juga untuk para hadirin yang saya hormati. Saya Direktur Vivo Energi Indonesia dan menjawab pertanyaan mungkin Bapak tadi bahwa Vivo Energi Indonesia ini didirikan tahun 2015 sebagai perusahaan modal asing dan pemegang saham adalah perusahaan dari Singapura. Dan saat ini kita punya 44 SPBU di Jabodetabek. Memang betul kami sesuai dengan saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kami tetap akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk
saat-saat mendatang, siapa tahu apa yang kami minta itu bisa dipenuhi oleh Pertamina dan kami akan beli dari Pertamina. Saat ini memang stok kami udah habis di bulan Oktober ini, jadi tidak ada lagi yang bisa kami jual untuk bahan bakarnya. Ya. Pada akhir. Jadi saya berpikir bahwa kebijakan terkait impor ini, keperluan untuk SPBU swasta ini patut ditinjau ulang, patut dikaji mendalam karena terlebih dalam hitungan jam ini, bukan lagi hitungan bulan lah. Bu Ingrid katanya ini kan sampai besok, berarti 1 kali 24 jam cuma. Nasib 5.300 karyawan. Mungkin ya Bu Ingrid, mungkin Shell bisa nalangin dulu untuk 1 bulan sampai 2 bulan. Bulan berikutnya sama BP, AKR, Vivo semua kan. Nah, jangan memaksakan sesuatu yang berlebihan yang tidak sesuai kaidahnya. Jadi kita harus pakai prinsip pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan selalu buat masalah, kan? Kalau buat sesuatu yang sebenarnya jalan benar, saya ingat betul loh, Bu. Saya ingat ini terjadi begini nih awal Januari. Makanya saya sempat ditanya dulu, dipikirnya dulu karena kasus kan kita rapat. Padahal itu karena kelangkaan BBM sudah diagendakan jauh-jauh hari, kan? Karena minggu ketiga Januari itu BBM langka. Saya coba cari tahu kenapa langkanya. Kebetulan kami habis acara partai lewat di Sentul, mampir di Shell, teman nggak ada, nanya kok pada nggak ada. Tuh, ternyata banyak semua yang nggak ada. Nah, akhirnya kami tanya, cari tahu apa sebabnya. Ternyata dirubah skemanya dari 1 tahun menjadi 3 bulan. Benar ya Pak Laude ya? Jangan nggak diakuin. Itu kan begitu kita ribut baru jadi 6 bulan. Kan? Nah, kami itu nggak tahu tujuannya apa jadi 3 bulan. Jadi kadang yang mudah dipermudah aja Pak. Jangan yang mudah dipersulit. Kan? Yang nggak ada masalah jangan dibikin masalah. Maka kadang kasihan. Saya itu kadang kasihan dengan pemerintah. Khususnya presiden. Capek-capek ngurusin BBM. Kan? Jadi harusnya semua itu bekerja sama menyelesaikan masalah. Jangan menimbulkan kegaduhan yang hanya menambah masalah gitu loh. Jadi saya pikir itu Pak Laude kita minta tolong kan dan coba klarifikasi apa Recording in progress. habis. Saya berpanjang sampai pukul 18. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyaksikan rapat para anggota Dewan dengan sejumlah perusahaan-perusahaan swasta, khususnya Indonesia, Vivo juga ada barusan, yang memang keberatan dengan kebijakan Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM. Bagaimana ngawurnya teman-teman ini Bahlil? Kita harus akui kualitas BBM Shell dengan kualitas Pertamina itu memang sangat jauh. Kalau misalnya teman-teman ingin bukti, ingin fakta, coba cek kasus BBM oplosan yang menggemparkan kemarin. Itu cuma sedikit teman-teman oknum-oknum Pertamina yang mencoreng nama baik perusahaan Pertamina. Jadi jangan salahkan rakyat kalau misalnya rakyat ogah beli kepada SPBU Pertamina kalau memang ya ini ada permainan. Dan saya juga tahu ini Pertamina itu adalah BUMN dengan jumlah total korupsi terbanyak, hampir 900 triliun lebih. Bahkan mungkin tahun depan bisa mencapai 1 triliun. Itu bisa kita bayangkan berapa kalau misalnya uang 1 triliun itu digunakan untuk rakyat. Bagaimana rakyat bisa terbantu? Jutaan rakyat bisa terbantu. Tapi kan ini korupsi hanya oleh segelintir orang. Nah teman-teman, jadi jangan salahkan Shell juga kalau misalnya terjadi perumahan, PHK, para karyawannya ya gimana bisa untung. Kalau misalnya pemerintah saja tidak mensupport Shell. Jadi kita bukan tidak mau cinta tanah air, kita bukan tidak mau nasionalis, kita
bukan ya tidak mau beli produk dalam negeri. Kalau misalnya kita ditipu, dibodohi, ya mau gak sih? Ya enggak kan. Teman-teman beli Pertamax tapi isinya Petralite, ya kita juga nggak mau lah. Diperbaiki dulu Pertamina, perbaiki dulu, jangan salahkan sini, jangan salahkan sana. Apalagi ini Bahlil. Segeralah Pak Prabowo dipecat, cari menteri yang benar-benar ngerti soal ESDM, jangan dari parpol. Kebanyakan dari parpol memang ngawur sih ini teman-teman. Gimana nih, punya pendapat lain nggak? Setuju nggak kalau Bahlil dipecat? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.